Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marita Sipahutar, NPM 24140138, mata kuliah Administrasi Pendidikan, dosen pembimbing Ibu Nurjana MPD. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dengan judul Konsep Dasar Administrasi Pendidikan. Administrasi pendidikan merupakan suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan pendidikan seperti kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Administrasi tidak hanya mencakup kegiatan mencatat dan mengarsipkan, tetapi juga meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi seluruh kegiatan sekolah. Tujuan utama administrasi pendidikan adalah agar seluruh kegiatan di lingkungan sekolah berjalan tertib, terarah, dan mencapai hasil sesuai dengan visi dan misi pendidikan nasional. Contoh penerapannya, penyusunan jadwal pelajaran, pencatatan data siswa, pengelolaan dana BOS, dan perencanaan kegiatan sekolah tahunan. Yang kedua, materi dengan judul Peran Administrasi Pendidikan dalam Pengelolaan Sekolah. Administrasi pendidikan berperan sebagai tulang punggung dalam pengelolaan sekolah. Melalui sistem administrasi yang baik, setiap kegiatan dapat diatur dengan rapi dan terkoordinasi. Beberapa peran pentingnya antara lain yaitu yang pertama, sebagai alat perencanaan, membantu menyusun program sekolah jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, sebagai alat pengendali, memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai rencana dan aturan. Yang ketiga, sebagai alat komunikasi, memperlancar koordinasi antara kepala sekolah, guru, staf, dan orang tua siswa. Yang keempat, sebagai alat pengambilan keputusan, menyediakan data dan informasi yang akurat sebagai dasar kebijakan sekolah. Dengan adanya administrasi pendidikan, sekolah dapat beroperasi dengan profesional, transparan, dan efisien. Yang ketiga, materi dengan judul Macam-macam Sistem Administrasi dalam Pengelolaan Sekolah. Dalam pengelolaan sekolah, sistem administrasi terdiri atas beberapa bidang penting yang saling mendukung, yaitu yang pertama, administrasi kurikulum dan pengajaran, mengatur kegiatan pembelajaran, jadwal pelajaran, serta evaluasi hasil belajar. Yang kedua, administrasi kesiswaan, mengelola data siswa mulai dari pendaftaran, absensi, prestasi, hingga kelulusan. 3. Administrasi kepegawaian, mengatur pendataan guru dan staf, pembagian tugas, serta pengembangan profesionalisme. Yang keempat, administrasi keuangan, mengelola sumber dana sekolah agar digunakan secara efektif dan transparan. Yang kelima, administrasi sarana dan prasarana, mengatur pengadaan, pemeliharaan, dan penggunaan fasilitas sekolah. Yang keenam, administrasi hubungan sekolah dengan masyarakat atau humas, menjalin kerjasama dengan orang tua, komite sekolah, dan masyarakat sekitar. Jadi semua sistem tersebut bekerja secara terpadu untuk mendukung kelancaran proses pendidikan di sekolah. Yang keempat, materi dengan judul Manfaat Sistem Administrasi dalam Pengelolaan Sekolah. Sistem administrasi yang baik memberikan berbagai manfaat bagi pengelolaan sekolah, antara lain, yang pertama, menjamin keteraturan dan efisiensi kerja. Semua kegiatan sekolah berjalan sesuai prosedur dan jadwal. Yang kedua, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan. Data administrasi menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan kebijakan. Yang ketiga, mempermudah koordinasi antar bagian sekolah, meminimalkan kesalahpahaman dalam pelaksanaan tugas. Yang keempat, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Setiap kegiatan tercatat dan bisa dipertanggungjawabkan. Yang kelima, mendukung peningkatan mutu pendidikan. Administrasi yang tertib membuat guru dan siswa lebih fokus pada kegiatan belajar. Jadi, administrasi yang baik menjadikan pengelolaan sekolah lebih profesional dan berorientasi pada mutu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir dengan judul Proses Pengambilan Keputusan. Administrasi pendidikan yang cerdas dan berkarakter. Pengambilan keputusan dalam administrasi pendidikan adalah proses memilih tindakan terbaik untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan sekolah. Keputusan yang cerdas berarti berdasarkan analisis data dan pertimbangan rasional. Sedangkan berkarakter berarti dilandasi nilai-nilai moral seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan. Langkah-langkah pengambilan keputusan: yang pertama, mengidentifikasi masalah yang dihadapi. Yang kedua, mengumpulkan data dan informasi yang relevan. Yang ketiga, menganalisis berbagai alternatif solusi. Yang keempat, memilih alternatif terbaik yang paling sesuai dengan tujuan sekolah. Yang kelima, melaksanakan keputusan dengan penuh tanggung jawab. Yang keenam, mengevaluasi hasil keputusan untuk perbaikan di masa depan.
Dengan keputusan yang cerdas dan berkarakter, pemimpin sekolah dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang efektif, adil, dan bermartabat. Jadi, kesimpulan dari 5 materi yang saya jelaskan adalah administrasi pendidikan merupakan unsur penting dalam keberhasilan pengelolaan sekolah. Melalui sistem administrasi yang baik, setiap kegiatan dapat berjalan secara tertib, efisien, dan berorientasi pada mutu pendidikan. Selain itu, pengambilan keputusan yang cerdas dan berkarakter akan memastikan seluruh kebijakan sekolah sejalan dengan nilai-nilai moral dan tujuan pendidikan nasional. Baik, sampai di sini yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.